Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Mari kita simak materi berikut ini. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi itu terdapat pengertian, tujuan, fungsi, ciri-ciri, dan penggunaan kalimat. Sekarang kita ke pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi itu berbentuk teks atau berbentuk tulisan. Yang pastinya di dalam teks LHO itu memiliki tujuan. Teks laporan hasil observasi merupakan hasil kegiatan, sehingga dilaporkan menjadi teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, teks laporan hasil observasi itu ditulis atau dilaporkan berdasarkan keadaan atau data yang ada pada hasil observasi. Kemudian, tujuan teks laporan hasil observasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk menemukan teknik yang belum ada, sehingga kegiatan kita saat melakukan observasi itu mencari teknik yang belum ada, sehingga kita dapat menemukan teknik yang baru. Yang kedua, untuk memecahkan masalah. Berarti di dalam teks LHO itu mencari solusi. Yang ketiga, untuk mengambil keputusan pada saat kita melakukan observasi. Yang keempat, untuk melakukan perbaikan. Pada saat kita melakukan observasi, kita perbaiki cara kita membuat teks laporan. Kemudian, fungsi dari teks laporan hasil observasi itu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Jadi, teks laporan hasil observasi itu sebagai sumber informasi. Yang kedua, sebagai laporan pertanggungjawaban. Yang ketiga, sarana dokumentasi. Yang keempat, dasar pengambilan kebijakan. Nah, itu adalah fungsi dari teks laporan hasil observasi. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Observasi itu berbentuk objektif atau keadaan sebenarnya. Yang kedua, universal atau berdasarkan ciri umum. Yang ketiga, faktual atau fakta berdasarkan data hasil observasi. Yang keempat, sistematis atau runtut. Yang kelima, objek yang diobservasi. Berarti ketika kita observasi itu menentukan objek mana yang akan kita observasi. Yang keenam, disajikan secara menarik. Teks laporan hasil observasi itu yang pastinya disajikan secara menarik. Kemudian, penggunaan kalimat dalam teks LHO itu sebagai berikut. Yang pertama, berisi fakta menggunakan kalimat bilangan. Misalkan, kalimat bilangan pada tanggal 13 Oktober 2023. Yang kedua, menggunakan kalimat objektif, yaitu kalimat yang apa adanya. Yang ketiga, menyampaikan informasi sesuai keadaan. Yang keempat, tidak menggunakan kata-kata subjektif dan emotif. Nah, ini adalah contoh dari kata subjektif dan emotif.
yaitu penggunaan kata sangat, sekali, luar biasa, kira-kira, mungkin, dan barangkali. Nah, ini adalah contoh kegiatan observasi yang dapat kita lakukan di lingkungan sekolah. Misalnya kita mengobservasi lapangan, kantor guru, kelas, perpustakaan, laboratorium, dan benda-benda yang ada di sekolah. Kegiatan observasi itu dapat kita lakukan. Yang pertama, amati lingkungan sekolah. Setelah kita mengamati lingkungan sekolah, kita dapat menentukan objeknya. Objeknya apa? Bisa perpustakaan, ruang kelas, ruang guru, dan lain-lain yang berada di sekolah. Yang ketiga, kita menulis data yang ditemukan pada saat kita melakukan observasi. Yang terakhir, barulah kita membuat laporan hasil observasi. Nah, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan pada teks laporan hasil observasi. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.